Saudara, roh ini saya simpan dari tahun 81 untuk bicara tentang nias. Itu sebabnya kita harus melihat fakta ini. Yang dilakukan Papa tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Nggak bisa. Ini kemutlakan yang luar biasa. Maka itu anak-anak muda nias, belajarlah sejarah. Walaupun itu milik BNKP. Tidak apa-apa. Karena Injil datang pertama kali itu. Dan lahirlah gereja itu. Tapi perlu tahu. Dan ternyata apa yang pernah dilakukan Tuhan pada waktu itu lewat orang-orang tua saudara. Nggak ada bekasnya sekarang ini. Yang ada cuma perjinan, perjudian, kemabukan, dan penyakit masyarakat. Berarti firman ini gagal di kepulauan ini. Kalau sampai firman gagal, yang salah adalah gereja. Dan kalau gereja gagal, yang salah adalah para pendeta. Itu hukum Tuhan. Kawin cerai, perjinahan, ganti-ganti pasangan, mengerikan. Tuhan menciptakan orang nias. Itu punya kelebihan. Kalau dibanding dengan suku-suku lain di Sumatera Utara ini. Dan itu bukan rahasia lagi. Justru kelebihan orang nias ini yang dimanfaatkan oleh setan. Untuk kelompok lain masuk mencuri anak-anak gadis nias. Dan pindah iman. Hanya gara-gara seks. Dan goblok itu. Itu cara mereka masuk ke sini. Dengan seks bebas. Tapi gereja diam. Dari waktu ke waktu anak-anak muda kita dicuri oleh setan. Korban tidak pernah berhenti dan ada terus sampai hari ini. Orang-orang tua bertobatlah. Jangan diam kalau anakmu dicuri oleh iblis. Hanya gara-gara perkawinan saja. Bukan berarti orang tua mesti bunuh mereka. Tidak. Disinilah pola keluarga di dalam Alkitab dihancurkan oleh musuh. Karena gereja hanya sibuk dengan organisasi dan liturgi dan makan dan rapat. Maka gereja lupa akan tanggung jawab terutamanya. Ketika anak-anak teruna, kerajaan surga dicuri dari waktu ke waktu. Dan itu bukan tugas bupati untuk menghentikannya. Itu bukan tugas polisi untuk menghentikannya. Itu bukan tugas wakil-wakil rakyat untuk menghentikannya. Itu tugas gereja dan orang tua Kristen. Jadi ayat ini sudah gagal di Pulau Nias. Yang pernah dilakukan Tuhan sejak pertama masuk ke sini tidak ada. Hasilnya perpecahan. Dalam sejarah gereja di Indonesia, Pulau Nias ranking 1 soal perpecahan gereja. Dalam sejarah gereja di Nusantara, maka Pulau Nias menduduki peringkat pertama dalam soal perpecahan gereja. Pendeta ganti organisasi terbesar di Pulau Nias. Ini menyedihkan. Berarti hukum yang pertama dan terutama diinjak-injak di Pulau Kristen ini, hukum mengasihi. Yang ada cuma kebencian dan dendam. 90% lebih Kristen. Tetapi adat bisa lebih kuat dari firman. Itu gobloknya gereja. Yang merendahkan hukum firman. Diganti dengan hukum manusia tinggalan nenek moyang. Tidak semua hukum adat salah. Tetapi apabila adat ditunjung tinggi di Pulau Kristen ini lebih daripada firman. Itu penghinaan kepada pencipta alam semesta ini. Kembalikan firman kepada tempatnya. Maka masyarakat akan berubah luar biasa. Yoel 2:18. Yoel 2:18. Ini ayat yang pertama muncul. Antara 74 sampai 78 itu. Ketika saya mulai melihat tentang nias. Yoel 2 ayat 18. Perhatikan baik-baik firman ini. Yoel 2:18. Teluk dalam. Seluruh dunia orang tahu. Yang saudara panggil Papa. Itu menciptakan ombak yang luar biasa dan teluk yang luar biasa. Seluruh dunia tahu. Awal minggu ini. Daerah saudara dimasukkan TV lagi. Dan luar biasa.
Yoel 2:18 begini kata Tuhan. Judulnya perhatikan, perikop ini. Maka itu kalau orang Kristen Nias tidak menggenapi perintah ini, tidak lama akan hancur kekristenan di daerah ini. Janji Yahweh kepada bangsa yang bagaimana? Ayo, bangsa yang bagaimana? Bertobat. Perlu ada satu gerakan untuk menghentikan semua ibadah paling tidak 3 bulan. Jangan ada ibadah minggu di semua gereja. Lalu apa? Cuma menangis, meratap, dan bertobat. Baru akan ada lawatan Tuhan di kepulauan ini, saudara. Tanpa pertobatan, meninggalkan perjudian, kemabukan, pesta porah, kebencian, dan percabulan, tidak akan ada lawatan Tuhan di kepulauan Kristen ini. Apa janjinya? Kalau bangsa ini bertobat, Yahweh menjadi cemburu karena tanahnya. Nias ini pulau subur, alamnya kaya, tapi mengapa menjadi kabupaten termiskin di Provinsi Sumatera Utara? Jadi pencipta kepulauan Nias yang kita panggil Bapak itu cemburu. Sebab ketika nenek moyang kita belum lahir, dia ciptakan 100 sekian pulau yang namanya Nias ini. Dia sudah ciptakan kekayaan yang tersembunyi di alam ini luar biasa. Maka dia tempatkan orang-orang tua kita dulu. Tapi dia cemburu karena tanahnya. Nanti kita ketemukan di ayat lain. Dan ini tugas anak-anak muda. Saya minta kalian, tolong ambisi anak-anak muda hanya jangan ingin sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab tidak akan menjawab persoalan tanah ini. Dengarkan baik-baik. Kalau ada yang punya cita-cita masuk Alkitab tahun ini, hentikan dulu. Dengar dulu firman ini. Bertambahnya pendeta di pulau ini tidak makin baik gereja Tuhan, perpecahan makin besar. Sebab pendeta itu perlu lahan untuk makan, maaf. Dan itu pasti akan berebut. Apabila para pendeta tidak bertobat, masuk ke kepulauan ini hanya cari makan buat perutnya, lalu berkedok pelayanan dan bawa organisasi baru lagi, celakalah pulau ini. Saudara, apa kecemburuannya atas tanahnya? Sebab tanahnya diinjak-injak. Berapa banyak sudah terjadi bapak-bapak kita yang ngaku Kristen jual tanah seenaknya hanya karena kebodohan, untuk judi, untuk mabuk. Lalu anak-anak gigit jari. Dan tanah-tanah strategis bukan milik anak Tuhan lagi. Apakah gereja akan diam? Dan inilah kecemburuan Papa atas umatnya, atas tanah. Yang kedua, perhatikan. Ia belas kasihan kepada umatnya. Bersyukur Bapak kita masih punya belas kasihan kepada umatnya. Tolong anak-anak Tuhan, duduk di dalam pemerintahan, baik legislatifnya maupun eksekutifnya. Kalau ada bagian hukumnya, jangan kerasukan roh orang Jawa. Haji-haji mumpung jabat, lalu korupsi seenaknya dan hukum bisa diperjualbelikan. Tolong, saya pesan ini. Ketika wakil-wakil rakyat berjatuhan baik di pusat maupun di daerah, yang lagi seru sekarang ini Sumatera Barat dengan Surabaya, justru ketuanya yang urusan pengadilan, lalu mau jadi apa bangsa ini? Itu sebabnya gereja harus tampil sebagai gereja. Walaupun anak-anak harus melawan arus. Saudara, ini fakta yang terjadi. Kalau Tuhan cemburu karena tanahnya, lalu apa yang mesti dibuat oleh anak-anak Tuhan ini untuk menyelesaikan tanggung jawab? Mari kita buka Kejadian pasal pertama. Apa pikiran Papa ketika dia akan melahirkan manusia di bumi ini? Pada waktu firman ini diucapkan oleh Tuhan pencipta alam semesta, manusia belum ada. Tetapi inilah pikirannya.
Nah, kalau kita semua manusia bisa kembali kepada pola pikir papa kita sebelum manusia ada dan kenapa dia jadikan manusia, maka saya percaya manusia nggak akan hidup punya masalah. Begini kata Tuhan ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas mana? Seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, sejak semula, ketika manusia baru dimulai untuk dilahirkan, maka inilah blueprint atau gambar birunya manusia itu. Dengan ayat ini, saya sudah menghalangi ratusan anak-anak muda yang ingin soal Alkitab dan itu jadi batal. Kenapa? Sebab sejak semula di benak papa kita tidak ada istilah rohaniawan, full timer, pendeta. Tidak ada di benak dia. Sejak awal mula ketika manusia mau dijadikan, yang ada di benaknya adalah manusia ini jadi ahli-ahli. Kalau kita uraikan ayat 26 ini dengan bahasa ilmu pengetahuan. Baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dengan kita. Supaya mereka jadi ahli geologi, oseanologi, oseanografi, biologi, kimia, fisika, pertanian, ahli ini, ahli itu, ahli. Itu terjemahan yang betul di ayat. Tapi gereja menggiring semua orang-orang hebatnya masuk sekolah teologi. Kalau semua masuk sekolah teologi, lahirlah doktrin. Dan kalau lahir doktrin, lahirlah perpecahan sampai hari ini. Sebab masing-masing teolog ngeklaim dirinya paling benar. Tapi kalau semua menjadi ahli di bidangnya, tidak ada klaim yang benar. Sebab ahli itu alam yang berbicara. Tolong Pak Bupati, tolong Bapak rakyat. Kalau ada gereja meminta izin buat sekolah Alkitab, larang itu. Terlalu banyak. Tapi dorong gereja untuk buat sekolah-sekolah unggulan. Buat itu. Mencetak orang-orang nias yang jadi seorang ahli di bidang apa saja. Itu jauh lebih menyenangkan papamu di surga. Daripada melahirkan seorang teolog yang buat perpecahan baru lagi nanti. Berhenti! Yang mau masuk teologi. Batalkan itu. Jangan jual kerbau, jangan jual babi, jangan jual tanah. Untuk biayai anak sekolah Alkitab. Tidak ada gunanya. Sudah numpuk itu pendeta nias di Jawa, nganggur juga banyak, maaf. Anak muda sadari ini. Berhenti ambisimu jadi seorang song leader yang hebat. Berhenti. Tapi milikilah ambisi aku jadi seorang ahli. Ini yang ada di benak papa kita dari dulu. Jadi ahli. Di bidang masing-masing. Ini kegagalan gereja di Pulau Nias. Dari dulu tidak menyiapkan orang ahli, tapi menyiapkan teolog, rusaklah tanah ini. Kalau gereja menyiapkan orang ahli, nggak akan begini keadaan kabupaten ini. Semua yang ada di alam ini cuma satu ayat. Nggak lengkap dia nulis, tapi kita tahu artinya. Kata seluruh bumi itu tahu. Maka itu anak-anak saya, saudara, hanya 0, sekian persen yang jadi pendeta. Sisanya jadi ahli semua. Karena saya tahu akan firman ini sungguh luar biasa. Maka itu sadari. Rumah sakit umum sudah dibangun. Pemerintah punya hati yang luar biasa. Nanti saya mau tanya. Berapa dokter orang nias dan berapa spesialis yang orang nias? Saya mau cari. Kalau jawabannya kurang, itulah kegagalan gereja. Cuma bisa nyetak teolog. Tapi tidak mempersiapkan orang ahli di bidang.
Mari kita melihat sungguh-sungguh kegagalan ini. Yang seharusnya yang dilakukan Bapa kita harus tetap ada. Tidak boleh tidak. Dia berbuat demikian, melindungi apa yang dia kerjakan. Supaya manusia takut akan dia. Tapi kita lupa. Kita seenaknya saja dalam hidup ini. Ayat 11 dan 12 masih Kejadian 1. Firmanlah Tuhan. Ini orang belum ada, manusia belum ada. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Apakah kira-kira kalau Papa berfirman cuma berfirman saja? Tidak. Dari 2 ayat ini saya akan tanya pada gereja di Polonias. Sudahkah muncul ahli-ahli pertanian, ahli-ahli kehutanan, ahli-ahli biologi dari tanah ini yang asli orang Nias, yang menguasai semua kekayaan alam Nias yang tidak dimiliki di pulau-pulau lain tumbuh-tumbuhan ini? Kalau belum ada, padahal tumbuh-tumbuhan ditulis jelas dalam Alkitab. Saudara perhatikan 2 ayat ini cuma diulang-ulang satu kata, biji, biji, biji. Tahu artinya? Manusia harus mengolah ini. Manusia harus mengembangkan ini. Apakah anak-anak Tuhan di Nias sudah memperhatikan nasib alamnya? Atau kita sibuk dengan ngurus yang lain, lalu kita lupa akan tanggung jawab kita? Mari gereja, kita menyadari betul-betul akan keadaan ini. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Kalau gereja mau memperhatikan dengan baik. Saya akan uraikan agak panjang ayat 11-12 ini. Kalau orang-orang Kristen, anak-anak Papa di surga ini, tidak punya gelar, tidak sempat sekolah, tetapi mengolah tanaman-tanaman yang berbiji saja, mereka akan jadi orang kaya dan diberkati Tuhan luar biasa. Di daerah Wonogiri, dan masih ada pohon itu, walaupun orang yang sudah meninggal. Sampai itu diangkat jadi sebuah fenomena nasional di Indonesia tahun 80-an yang lalu. Dan saya sudah sempat mengunjungi rumah itu. Berapa puluh tahun yang lalu ada seorang bapak. Dia bukan Kristen, dia orang Jawa. Dia nggak pernah baca ayat Kejadian 1, 11, 12. Dia tidak pernah baca. Tapi dia tahu. Dia punya tanah kecil di pekarangan rumah. Ada rumah di situ. Maka ketika dia masih muda, dia menanam pohon manggis yang cuma 7 pohon. Cuma 7. Bukan ratusan. 7 pohon manggis. Di sekitar rumahnya. Dia berpikir, aku tidak sekolah, aku tidak punya kekayaan. Apa yang kutinggalkan untuk anak cucuku nanti? Nah, orang ini punya cucu 5. Nah, ini jadi kasus nasional tahun 80-an awal itu. 5-5-nya sarjana. Dan dari mana orang ini membiayai? Dari 7 pohon manggis itu. Ketika dia mau meninggal, dia pesan kepada anaknya, bapaknya 5 cucu itu tadi. Bapakmu nggak bisa warisi apa-apa. Untuk 5 anak dengan sebidang tani ini nggak akan cukup. Mau dijual pun dibagi 5 juga tidak cukup. Tapi bapak tinggalkan 7 pohon manggis ini. Dan jangan kamu tebak. Anak-anakmu akan hidup dan berhasil dari pohon ini. Anak ini dengar nasihat bapaknya. Lagi sekali bukan Kristen. Dia jaga 7 pohon manggis itu. Ringkas cerita. Dari hasil pohon itu dia jual. Saudara, buah manggis tetap buah yang cukup mahal. Beda dengan pisang, beda dengan pepaya. Dan sekarang bapak ini pun sudah meninggal. 5 anak itu nggak tinggal di desa itu. Tapi rumah itu dan pohon manggis itu jadi monumen. Di dalam Yesaya 65 ayat 22. Gak usah dibuka, catat saja. Ahli biologi menemukan
ternyata justru di kitab suci orang Kristen. Mengapa dalam Yesaya 65 ayat 22 Papa berkata begini, umur umatku akan sepanjang umur pohon. Maka seorang ahli biologi meneliti ayat itu berapa ratus tahun yang lalu. Maka lahirlah suatu teori yang baru diketahui berapa ratus tahun yang lalu. Di antara semua ciptaan Papa kita di alam semesta ini, saudara, semua itu punya batas umur dan dia mati. Nyamuk, lalat, ikan, kucing, babi, manusia, kuda, sapi, semua punya umur, ada batas. Satu-satunya ciptaan Papa kita yang tidak ada batasnya, itu ternyata pohon. Pohon itu kalau nggak diganggu atau ditebang, dia akan hidup terus tidak akan pernah mati. Luar biasa. Maka itu kalau dia berkata lewat Yesaya 65 ayat 22, umur umatku sepanjang umur pohon, itu artinya kekal. Maka seorang ahli biologi menemukan ayat itu. Jadi pohon itu bisa ribuan tahun, asal nggak ditebang saja, dia akan hidup terus. Coba bayangkan. Jadi kalau ayat 11 dan 12 Kejadian 1 ditulis biji, itu artinya manusia harus mengembangbiakkan terus itu. Katakan amin. Ini tugas gereja. Maka itu kalau gereja tidak membetulkan pelayanannya dan membenahi pelayanannya, gereja hanya sibuk urusan rohani surga neraka saja, hancur Injil Yesus Kristus Tuhan itu. Tolong para pemimpin gereja Pak Gembala, khotbahkan yang lengkap, bukan cuma rohani saja. Saya bicara hal yang sepele lagi sebelum saya lanjut. Tolong Bapak rakyat datai, berapa persentasi anak muda Nias yang punya hati untuk jadi guru? Angka terakhir yang saya terima tahun 99 merosot jauh. Pemuda-pemudi gereja di Nias yang jadi guru merosot jauh. Semuanya yang jadi artis pindah ke Jakarta. Maaf. Nah, buat saya pendidikan itu jauh lebih penting daripada gedung gereja. Perhatikan. Satu periode 3 tahun untuk SMP. Dengarkan ini. Itu tidak ada guru-guru Kristen yang punya hati guru Yesus. Maka satu generasi punah dalam iman. Coba pikir itu. Cuma 3 tahun saja. Satu masa anak SMP ini hilang. Karena nggak ada guru-guru Kristen yang punya hati guru Yesus. Coba dengarkan ini. Pemerintahan boleh pensiun. Pemerintahan boleh berakhir, tapi pendidikan tidak akan pernah berhenti selama ada manusia. Betul? Nah pertanyaannya, kalau sampai anak-anak muda Nias yang jadi guru makin sedikit jumlahnya, hei gereja, pernahkah engkau sadar? Berarti anak-anakmu akan diajar orang lain. Dan orang lain itu pasti Islam. Pasti. Lalu apa kerja gereja? Tidak mendorong anak-anak muda mau jadi penyanyi, jadi pemusik, semuanya. Maaf, mau kemana bangsa ini? Coba pikir. Kalau toh gereja baru sadar mulai tahun 2003, itu pun sudah sangat terlambat. Kalau kita baru mulai nyekolahkan 2003 nanti bulan Juli, paling tidak 4 tahun lagi kita baru punya guru. Itu pun bukan guru baik karena masih guru baru. Tapi toh kalau mau mulai tahun ini lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini serius anak Tuhan. Nanti mereka datang. Jangan salahkan mereka kalau mereka datang. Karena memang gak ada guru Kristen lagi di sini. Saya tidak bicara masalah guru agama Kristen. Tidak. Coba perhatikan. Gereja cuma sibuk khotbah, nyetak warta, rapat majelis, latihan nyanyi. Tapi lupakan tanggung jawab di luar sana mau diapakan itu orang-orang. Ini baru satu bagian tentang pohon. Saya bisa bongkar Alkitab tentang banyak hal.
di mana gereja dibodohi oleh setan, hanya cuma ngurus yang rohani saja. Lalu lupa bahwa kita masih nginjak tanah hidup di dunia ini. Yang kita harus olah tanah ini baik-baik. Yesaya 24 ayat 5. Yesaya 24 ayat 5. Mengerikan. Apa judul pasal 24 kitab Yesaya ini? Ngeri. Judulnya apa? Bumi dihancurkan. Takut kita. Ternyata yang menghancurkan bukan setan dan bukan Tuhan. Siapa? Ayat 5, perhatikan. Bumi cemar. Bumi rusak, terpolusi. Karena siapa? Karena penduduknya. Maka saya akan ubah. Kepulauan Nias rusak tanahnya. Bumi Kepulauan Nias cemar. Maka jawabannya sama. Pasti karena penduduknya. Dan kalau Kepulauan Nias hancur tanahnya, rusak alamnya, maka itu banjir yang tahun lalu itu mengerikan. Berapa jauh Pak dari sini tempat itu? Waktu bencana alam. Nggak jauh, 80 kilo. Waktu kami nonton di TV, saudara, kayak sekiamat betul. Air bisa menjungkir balikkan gunung dan sebagainya. Batu-batu besar. Wah, kalau tanah, bumi, alam, Kepulauan Nias rusak. Dan Alkitab menyebut kerusakan alam itu karena penduduknya. Dan 90 sekian persen lebih mengaku Kristen. Berarti yang merusak tanah ini justru orang Kristen sendiri. Betul? Kalau sampai tanah Nias dan alam Nias ini rusak karena orang Kristennya, yang pasti salah gereja. Mengapa bumi bisa cemar? Dikatakan sebab penduduknya melanggar undang-undang alam. Alam ini punya undang-undang yang nggak tertulis. Sebab penduduknya mengubah ketetapan. Nah, di sini saya selalu menghormati hukum adat, tapi yang untuk alam itu saya hormati. Saya mempelajari banyak hukum adat di tanah Nusantara ini, tapi khusus yang saya ambil untuk alam. Di antara hukum adat yang saya paling kagum adalah hukum adat orang Baduy dan suku Naga di Banten dan Jawa Barat. Hukum adat mereka soal alam. Mereka berkata begini, nggak ada tulisan, tapi turun-temurun diceritakan dari orang tua kepada anak terus. Barang siapa tebang satu pohon untuk rumah, harus tanam paling tidak 3 pohon baru. Luar biasa itu. Jadi hukum adat yang saya hormati adalah hukum adat yang mengatur peraturan alam. Inilah ketetapan turun-temurun yang tidak boleh diganggu-gugat. Hukum adat yang soal alam itu tidak ada unsur magis, nggak ada unsur roh. Tapi itulah hikmat Tuhan untuk orang-orang tua kita dulu. Berapa suku hukum adatnya menjaga sungai. Berak pun tidak boleh di sungai. Buang sampah pun tidak boleh. Itu ketetapan turun-temurun. Apabila undang-undang diubah, apabila ketetapan dilanggar, yang ketiga, mengingkari perjanjian abadi. Luar biasa. Di alam ini ada perjanjian kekal ternyata, saudara. Maka itu apabila perjanjian kekal dirusak, longsorlah tanah di mana-mana, banjirlah di mana-mana. Jadi anak-anak Tuhan, inilah isi Alkitab kita yang tidak hanya bicara tentang surga neraka saja, katakan amin. Biar terbuka pikiran kita mulai hari ini. Jadi jangan salahkan saya. Kalau khotbah saya di Senias akan terus penuh kemarahan seperti ini. Sebab Tuhan cemburu kepada tanahnya ini, saudara. Yang dia marah pasti kepada orang Kristennya. Sungguh-sungguh luar biasa ini. Jadi bumi Nias akan dihancurkan bukan oleh setan, bukan oleh binatang, bukan oleh Tuhan, tapi oleh penduduknya sendiri. Catat itu baik-baik. Maka itu tolong pemerintah, perusahaan-perusahaan kayu yang nakal, usir dari sini. Yang cuma ambil uang, tapi rakyat dibiarkan menderita. Luar biasa.
Kalau perlu Pak Bupati, saya kenalkan seorang Dayak. Namanya Ermina. Dia dapat penghargaan berkali-kali dari PBB dan dari Lembaga Pangan Dunia dari Swedia. Saya sudah berapa kali ketemu anak Tuhan ini, masih muda. Sekarang kerja di bagian pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah. Sederhana, dia cuma bongkar Alkitab, menemukan rumus-rumus keadilan tanah dengan pupuk yang bukan buatan manusia, pakai kimia. Tapi pupuk yang dari alam ini sendiri. Saya kagum. Rempah-rempah yang ditulis dalam Alkitab, dia bongkar. 2 menteri pertanian pernah beri penghargaan untuk membasmi tikus, nggak perlu pakai racun. Dia punya cara di Alkitab. Saya nggak bisa terangkan sekarang di sini. Lalu di Lampung dibuat perbedaan. Sawah padi yang dia garap dengan prinsip Alkitab. Lampung sampai Gempar, ustadz-ustadz haji-haji masuk gereja belajar pupuk Alkitab. Dan mereka minta Alkitab rame-rame. Karena Bu Ermina ini ngajar betapa hebatnya. Itu sampai Pemda Lampung juga heran. Jadi para haji itu bawa Alkitab bukan untuk tahu agama Kristen, tapi untuk tahu pupuk yang benar. Kalau memang gereja dinas akan mengundang atau pemerintah, sederhana sekali. Sebagai contoh begini. Ketika dia bongkar Imamat 19, Musa memerintahkan dari Tuhan, buah sampai 3 kali itu berbuah pertama jangan kau makan. Baru buah keempat yang boleh kau makan. Saudara, dia selidiki. Kalau diperintahkan tidak boleh dimakan sampai 3 kali buah pertama, pasti ada maksud Tuhan. Dia cari. Ternyata buah pohon yang pertama kali selama 3 kali berbuah berturut-turut, itu buah yang terbaik dari pohon itu. Biarkan jatuh ke tanah, itu nanti jadi pupuk buat pohonnya sendiri. Maka setelah tahun keempat, kelima, dan seterusnya, pohon yang dipupuk dengan buahnya sendiri, itu hasilnya luar biasa. Jadi waktu dia buat percobaan di Lampung, sawah yang dikelola dengan cara Alkitab, tikus nggak berani masuk. Cuma di batas pematang saja. Sawah sebelah milik orang lain yang nggak dipupuk, yang nggak dipakai cara Alkitab, rusak dimakan tikus. Jadi waktu itu difoto, orang heran, cuma batas pematang saja. Tikus nggak berani nyebrang. Nggak pakai pagar itu. Mengagumkan. Itu salah satu saja. Luar biasa anak Tuhan ini. Nah saudara, mari kita melihat dengan serius. Betapa Alkitab ini kekayaannya luar biasa. Nah dalam Imamat 19 itu, dia berkata kepada pemerintah Indonesia. Saudara pernah dengar kata tumpang sari dalam hal menanam. Justru di Imamat 19, yang boleh tumpang sari itu hanya pohon buah-buahan. Kalau yang lain tidak boleh. Sayur itu hanya satu macam. Tapi kalau pohon buah-buahan itu boleh. Mangga dengan jeruk campur. Satu lahan. Hasilnya kan luar biasa. Ternyata setelah diteliti, dicoba di banyak provinsi. Di mana Bu Irman ini dipanggil. Kebun-kebun buah yang sistemnya pakai Imamat 19. Nggak ada hama. Justru kalau satu jenis hamanya itu subur. Ternyata perintah Imamat 19 itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Karena hama jeruk misalnya itu musuhnya hama mangga. Jadi nggak pernah ketemu mereka. Tuhan kita ajaib sekali. Dalam peraturan alam itu begitu teliti. Maka itu anak-anak Tuhan bongkar Alkitab. Yang bukan cuma urusan Galilea, Kapernaum. Urusan surga neraka. Enggak. Ada yang lain-lain di dalam sini yang luar biasa. Yang kita masih belum temukan. Maka itu ini waktunya anak-anak Tuhan tampil. Ini waktu. Setuju? Supaya dunia akan diberkati oleh Tuhan. Karena anak-anak Tuhan ada di situ. Hagai pasal 2. Saya dapat berkat lewat Bu Ermina. Lewat Alkitab ini dia berkata, Pak Daniel, ternyata di seluruh dunia ini tidak ada tanah yang tidak mengandung emas. Papa ciptakan itu supaya anak-anaknya diberkati. Cuma karena kebodohan anak-anak Tuhan saja. Hagai 2:9. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas.
Demikianlah firman Yahweh semesta alam. Coba bayangkan. Kalau papa kita yang kita panggil bapak itu loh, yang mempunyai seluruh perak dan emas di dunia. Tapi mengapa penambang-penambang emas pasti bukan orang Kristen? Lihat saja. Pasti ada yang salah. Ada yang salah. Maka itu, mari kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita pada akhir zaman ini. Supaya waktunya segera datang. Janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita semua. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak. Bagian terakhir, kita akan berdoa untuk mencari wajah Tuhan bersama-sama. Kembali ke Yoel 2 tadi, saya belum selesai. Ada janji yang luar biasa. 19 sekarang. Yoel 2, 19, tadi 18. Yahweh menjawab, katanya kepada umatnya. Kalau kita bertobat. Kalau gereja di Nias bertobat. Setelah dia cemburu kepada tanahnya dan dia belas kasihan kepada gerejanya di Pulau Nias. Maka Yahweh menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu. Ini yang mengharukan. Setelah tanah rusak, maka tanah nggak bisa langsung ditanami. Perlu diolah lagi karena sudah rusak. Nah, menunggu tanam, lalu panen, mati kelaparan rakyat itu. Maka itu pertobatan gereja di Nias akan ada kiriman bala bantuan. Dia mengirim, jadi bukan menumbuhkan dulu. Karena dia tahu kita belum bisa punya tanaman. Saya kagum. Aku mengirim kepadamu. Gandum itu bicara makanan. Anggur bicara sukacita. Minyak bicara urapan. Tapi ini pun arti jasmani. Kalau Papa mengirim kepada bangsa yang bertobat. Dan dia berkata, kamu akan bagaimana? Kenyang memakannya. Nah, ini yang terjadi. Kalau selama ini saudara kekristenan di Nias diinjak-injak. Sungguh, maaf, saya cuma mau tahu satu hal ini. Di tanah Kristen, kalau ada pendatang masuk yang bukan Kristen, itu harusnya hormat kepada Tuhan. Mereka akan begini, pertama kali masuk, ada sesuatu yang kuat di tanah ini. 90 sekian persen Kristen. Tapi tiap pendatang masuk, mereka justru menghina kita. Mereka tidak lihat Tuhan di pulau Kristen ini. Mereka cuma lihat gedung-gedung gereja yang tidak terawat baik. Dari bandara ke kota, saya hitung ada 6 gereja yang gak pernah dikapur sama sekali. Jeleknya luar biasa. Kemana pendetanya, kemana orangnya ini? Bagaimana pendatang bisa respect? Kalau anak-anak Tuhan seperti itu keadaan. Sudah jelek setengah jadi lagi. Maaf. Seharusnya nggak usah bangun banyak-banyak. Uangnya dipadukan. Bangun satu yang bagus sekaligus. Kalau memang nggak punya uang jangan paksa. Itulah perpecahan. Mau buka lagi. Mau buka lagi. Orang cuma sedikit. Mau bangun gedung besar. Uang dari mana? Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi apa? Celah, menjadi ejekan di antara bangsa-bangsa yang datang dari utara menyerang Nias. Akan kujauhkan daripadamu dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Ini janji untuk kepulauan Nias, saudara. Selama ini musuh belum terusir. Roh-roh itu masih menjajah. Mereka masih menginjak-injak kita. Bangsa-bangsa itu masih mengejek kekristenan di Nias. Kalau kekristenan diejek, berarti nama Tuhan pun ikut diejek. Betul? Dan itu kesalahan gereja. Maka itu hari ini, hari pertobatan buat kita semua. Ubah cara pelayanan gereja mulai hari ini. Jangan cuma rohani saja. Malah mikir hal-hal yang lebih serius lagi. Pertama kali Tuhan bicara tentang Nias. Cukup lama. Waktu itu pertama kali saya kontak dengan anak Tuhan dari Nias. Namanya Pak Markus Daily. Dia seorang dosen. Dan belum pernah saya tahu tentang Nias. Walaupun waktu saya sekolah dulu, saya dengar. Karena belajar ilmu bumi. Tetapi ketika ketemu dengan orang Nias pertama kali. Lalu tahun 81 berlanjut. Ketika pertama kali saya ke Jerman.